Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran daring. Adapun tema materi kita hari ini adalah pengukuran besaran, yang merupakan subtema dari bab 1 ya, objek IPA dan pengamatannya. Silahkan disimak materinya baik-baik. Ini merupakan daftar isi dari materi kita pada hari ini. Pada hari ini kita belajar mengenai pengukuran besaran panjang, massa, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Next ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama siswa dapat melakukan pengukuran besaran-besaran panjang, massa, waktu, dan volume dengan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, siswa dapat melakukan pengukuran besaran-besaran turunan sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke pengukuran besaran panjang. Pengukuran besaran panjang dapat menggunakan 4 alat ukur. Yang pertama adalah penggaris atau mistar. Tentu kalian sering ya mengukur benda menggunakan penggaris atau mistar. Nah, cara mengukurnya adalah dengan mendempetkan ujung benda dengan angka 0 yang ada pada penggaris tersebut. Dan kita lihat ujung bendanya di angka berapa. Pada gambar ini adalah di angka 11 ya, berarti panjang pensil tersebut adalah 11 cm. Kemudian yang kedua, menggunakan meteran. Meteran kurang lebih sama penggunaannya seperti penggaris. Hanya saja dia mampu mengukur untuk benda yang lebih fleksibel, seperti misalnya mengukur lingkar pohon. Kalau penggaris kan tidak bisa, hanya pada benda yang bentuknya lurus. Kemudian alat ukur yang ketiga adalah jangkau sorong. Nah, jangkau sorong ini digunakan untuk mengukur diameter dan kedalaman benda yang tidak bisa diukur menggunakan mistar atau penggaris. Kemudian yang keempat, mikrometer skrup ini digunakan untuk mengukur ketebalan, panjang, dan diameter benda yang bentuknya sangat kecil atau sangat tipis. Seperti misalnya kita ingin mengukur tebal kertas atau misalnya tebal kawat, itu bisa menggunakan mikrometer skrup. Ini gambar-gambarnya. Lanjut ya. Lanjut ke pengukuran besaran massa. Untuk pengukuran besaran massa, kita menggunakan 6 alat ukur. Yang pertama, neraca badan atau timbangan badan untuk menimbang badan. Kemudian timbangan pasar untuk menimbang seperti misalnya bawang, ikan, gula yang dapat kita jumpai di pasar biasanya. Ini ada gambarnya ya. Kemudian neraca lengan tuas untuk menimbang surat, biasanya di kantor pos. Kemudian neraca sama lengan untuk menimbang emas. Lanjut. Yang kelima, neraca elektronik atau neraca analitik, biasanya dijumpai di laboratorium untuk menimbang bahan kimia. Kemudian yang terakhir, neraca Auhaus 3 lengan. Ini gambarnya. Neraca Auhaus 3 lengan ini memiliki 3 skala ya. Ada skala depan, belakang, dan tengah. Ini contohnya, contoh membacanya. Yang di atas ini skala ratusan, di tengah ini skala puluhan, dan paling bawah ini skala satuan. Kita tinggal melihat panahnya. Panahnya ada di angka berapa? Tinggal ditambahkan. Jadi hasilnya, ini hasilnya ya. 300 gram ditambah 90 gram ditambah 3,3 gram. Dan dihasilkan 393,3 gram. Ini berat, ini massa dari benda yang ditimbang. Ya, paham ya? Tinggal kita lihat panahnya ini di mana. Lanjut ke pengukuran besaran volume. Untuk pengukuran besaran volume, kita bisa menggunakan rumus matematika. Itu untuk benda yang beraturan, seperti benda berbentuk kubus, prisma, balok, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk benda yang tidak beraturan, kita bisa menggunakan yang pertama gelas ukur dan gelas berpancuran. Misalnya kita ingin mengukur volume batu. Batu kan bentuknya tidak beraturan. Nah, kita bisa menggunakan gelas ukur dan gelas berpancuran. Ini ada 2 alat ya. Pertama-tama, kita masukkan air sampai batas gelas berpancuran ini. Kemudian
kita taruh gelas ukur di bawahnya, di bawah pancurannya ini. Nah, kita masukkan benda yang akan diukur. Kemudian ada kan air yang tumpah, karena kelebihan volumenya di sini pasti ada air yang tumpah. Air yang tumpah ini kita hitung sebagai volume batu. Jadi volume benda yang maksud Ibu. Jadi volume benda sama dengan air yang tumpah yang ada di dalam gelas ukur ini. Jadi kita tinggal melihat berapa volume yang ada di gelas ukur ini untuk mengetahui volume benda. Lanjut ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan satu buah gelas ukur ya, hanya satu buah gelas ukur. Nah, di sini gelas ukur kita isi dengan sejumlah air, misalnya separuh atau seperempat, terserah. Yang penting kita ingat, kita catat sebagai V1. Kemudian masukkan benda yang akan diukur. Misalnya kita akan mengukur batu, masukkan benda yang akan diukur ke dalam gelas ukur. Kemudian pastikan volumenya akan bertambah. Nah, kita catat penambahannya berapa, kita catat berapa setelah ditambahkan. Kita catat sebagai V2. Kemudian hitung volume bendanya dengan cara mengurangkan V2 dikurang V1 ya, ini ya, salah Ibu ya, V2 dikurangkan V1. Nah, ini contohnya, volume awalnya sebelum ditambahkan benda 30, volume akhirnya 40. Jadi volume bendanya sama dengan V2 kurang V1, hasilnya 10 cm kubik ya. 40 dikurang 30 hasilnya 10. Paham ya? Lanjut ke pengukuran konsentrasi larutan. Konsentrasi merupakan kepekatan suatu zat dalam larutan. Misalnya kalian membuat kopi. Kemudian konsentrasi kopi merupakan kepekatan kopi tersebut di dalam larutan. Biasanya pelarutnya air ya. Pelarut universal itu air. Ini merupakan rumusnya. Konsentrasi sama dengan massa zat terlarut dibagi volume pelarut. Contoh soal. Naura melarutkan 60 gram sirup ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan sirup yang terbentuk? Kita ingat, kita lihat apa rumusnya. Rumusnya massa zat terlarut. Di sini zat terlarutnya adalah sirup, kemudian dibagi volume pelarut. Volume pelarutnya adalah di sini air ya. Tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, massa zat terlarutnya 60 gram. Volume airnya 2 liter. Tinggal kita bagi, 60 dibagi 2 berapa? 60 dibagi 2 sama dengan 30 ya, 30 gram per liter. Paham ya? Lanjut ke pengukuran laju pertumbuhan. Nah, biasanya pengukuran laju pertumbuhan ini kita lakukan pada tanaman ya. Misalnya kita ingin mengukur laju pertumbuhan tanaman jagung, berapa senti lajunya per hari atau per minggu. Itu bisa kita menggunakan rumus ini. Laju pertumbuhan ini rumusnya tinggi akhir dikurang tinggi awal dibagi waktu. Ini contoh soalnya, tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm. Pertumbuhannya di minggu kedua 4 cm. Berapa laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Tinggal kita masukkan ke rumus. Tinggi akhirnya berapa? Tinggi akhirnya 4 ya. Tinggi di minggu kedua 4. Kemudian tinggi akhirnya adalah 2. Jadi 4 dikurang 2 dibagi dengan waktu. Waktunya berapa minggu? Waktunya minggu kedua, berarti 2 minggu ya. Waktunya 2 minggu. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti laju pertumbuhan dari tanaman kacang hijau tersebut adalah 1 cm per minggu. Paham ya? Oke, ini merupakan biodata pembuat. Baik, terima kasih telah belajar bersama kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.